Mongol melawan Kesultanan Mamluk di pertempuran Ain Jalut. Pasukan Mongol tidak berhenti untuk membalas kekalahan mereka melawan Mamluk dalam kurun waktu 50 tahun ke depan. Semangat yang masih kuat dalam diri orang-orang Mongol untuk menghancurkan Kesultanan Mamluk justru memberikan malapetaka bagi pasukan Mongol. Pada saat Kesultanan Mamluk yang dipimpin oleh Baibars yang tak terkalahkan justru membawa kehancuran dan kebinasaan pada pasukan Mongol. Setelah kematian Mongke Khan yang menjadi gerakan di Kekaisaran Mongol, kehancuran Kekaisaran Mongol dan pecahnya perang saudara dalam memperebutkan gerakan tak dapat dihindarkan. Sementara Hulagu yang telah memisahkan diri dari Kekaisaran Mongol, ia telah membangun Kekaisaran Mongol baru di wilayah Persia yang ia beri nama Ikhanate. Pasca kekalahan pasukan Mongol melawan Saifuddin Qutuz dan Baibars di pertempuran Ain Jalut, pasukan Mongol terus mencoba untuk membalas kekalahan di Ain Jalut. Tentara Mongol sekitar 6.000 orang dipimpin oleh Baidar kembali ke Syria untuk menghancurkan Mamluk. Pertempuran ini terjadi di dekat makam Khalid bin Walid dan terjadi kabut tebal, di mana tentara Mongol dihancurkan oleh pasukan pertahanan gabungan Mamluk dari Homs dan Aleppo. Sementara Hulagu Khan yang berkeinginan kuat untuk menaklukkan Kesultanan Mamluk di Mesir justru menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan berperang melawan sepupunya Berke Khan di Golden Horde. Pada Februari 1265, akhirnya Hulagu wafat tanpa bisa menaklukkan Mamluk. Kedudukan selanjutnya digantikan oleh anaknya Abaka. Sedangkan Kesultanan Mamluk pada saat itu telah dipimpin oleh Sultan Baibars. Baibars memanfaatkan situasi yang belum stabil di Kekaisaran Mongol Ikhanate setelah kematian Hulagu Khan. Baibars segera menyerang benteng pasukan salib yang berkuasa di Timur Tengah dari bulan Februari hingga April 1265. Baibars telah menguasai kota Kaisarea, Haifa, Arsuf, dan Galilea, serta menyerbu Sisilia. Kekaisaran Mongol Ikhanate telah mengirim surat kepada raja dan paus di Eropa, mendorong mereka untuk perang salib dan bekerja sama untuk menghancurkan Kesultanan Mamluk. Namun kampanye perang salib yang dikomandoi oleh Raja Louis IX dari Perancis telah menemui kegagalan di Tunisia. Kondisi itu telah melemahkan semangat perjuangan untuk perang salib dalam kalangan pasukan Eropa. Namun Raja Inggris bernama Edward I telah menyambut seruan dari Mongol. Ia telah tiba di kota Acre pada Mei 1271. Abaka telah mengirim satu pasukan yang dipimpin oleh Samagar, seorang komander Mongol yang bertugas di Seljuk Rum untuk membantu Raja Inggris Edward I. Namun pasukan Samagar telah menarik diri ketika mendengar kedatangan Baibars. Sementara pasukan Raja Edward juga tampil buruk pada serangan kecil mereka. Lalu ia membuat keputusan untuk berlayar pulang ke Inggris. Pada waktu itu kawasan Seljuk Rum telah menjadi negara bawahan Mongol atau negara boneka dari Kekaisaran Mongol Ikhanate. Ketika pasukan Mongol mengepung kota Albira di kekuasaan Mamluk, Baibars telah berhasil menghancurkan pergerakan Mongol.
Melalui kabar yang dikirim oleh penguasa Saljuk bernama Mu'inuddin Sulaiman atau dikenal sebagai Pervan, sekumpulan pemimpin Saljuk menemui Baybars dan mendesaknya untuk melancarkan serangan ke tentara Mongol dengan iming-iming Saljuk akan memberikan dukungan pasukan yang besar. Akhirnya Baybars setuju dan berhasil menghimpun sekitar 15.000 pasukan Mamluk yang dibantu oleh sebagian suku Arab Badui. Saat Baybars mulai melakukan pergerakannya, Mongol Ikhanate telah kehilangan kendali atas Saljuk akibat penduduknya yang memberontak. Sebuah pasukan Mongol baru di bawah komando Tudawan telah dikirim untuk menindaklanjuti pemimpin-pemimpin Saljuk yang pernah berhubungan dengan Baybars untuk meredam pemberontakan. Sementara Baybars menuju Anatolia, kabar bahwa pasukan Tudawan telah mendirikan perkemahan di kota Elbistan telah sampai kepada Baybars. Pasukan Tudawan memiliki kekuatan berkisar 14.000 orang, yang kebanyakannya terdiri dari kavaleri berat Turki, yang mempunyai ciri-ciri sama seperti Mongol. Sebuah pasukan lainnya yang dikomandoi oleh Mu'inuddin Sulaiman terdiri dari orang-orang Seljuk Rum dan dijauhkan dari barisan tentara Tudawan yang lain. Karena Tudawan sendiri tidak percaya akan kesetiaan Mu'inuddin Sulaiman, para pengintai Tudawan telah gagal memberikan kabar tentang jumlah pasukan Mamluk yang mereka yakini lebih kecil dan tidak dipimpin oleh Baybars. Faktanya pasukan Mamluk sama besar dengan pasukan Tudawan dan dipimpin langsung oleh Baybars. Pertempuran dimulai ketika pasukan Mongol melancarkan serangan anak panah ke arah pembawa panji perang Mamluk, yang kemudian diteruskan menyerang kavaleri berat Mamluk. Pasukan Mamluk menderita kelelahan hasil serangan hebat pasukan Mongol. Sayap kiri Mamluk yang terdiri dari suku Badui berhasil dihancurkan dan melarikan diri dari pertempuran. Baybars memerintahkan pasukan cadangannya untuk memperkuat sayap kirinya. Pasukan Mamluk berhasil mendorong serangan Mongol, sehingga jeda yang singkat membuat Mamluk menguatkan barisannya sebelum menghasilkan serangan balasan. Baik Mongol dan Mamluk mengharapkan bantuan dari pasukan Saljuk. Tentara Saljuk hadir di dekat pertempuran, tetapi tidak ambil bagian dari pertempuran. Mereka hanya menyaksikan dan bubar setelah pertempuran usai. Sementara pertempuran sepanjang hari telah membuat kuda-kuda Mongol menjadi letih dan tidak dapat digunakan lagi. Pasukan Mongol turun dari kuda dan mengisyaratkan bahwa mereka akan berperang sampai mati. Dengan perjuangan keras, akhirnya pasukan Mamluk berhasil memenangkan pertempuran, di mana komandan Mongol tewas dalam pertempuran. Baybars berbasis tanpa perlawanan ke jantung Saljuk Rum di Anatolia. Alih-alih Baybars mengambil alih kekuasaan Saljuk Rum ke tangannya, ia justru kembali menuju kawasannya di Suriah. Tidak lama setelah kepulangannya, Baybars yang terkenal dengan nama samaran Singa Mesir akhirnya wafat pada awal bulan Juli 1277. Wallahu a'lam.